C. Peran orang tua dan guru dalam mengembangkan IQ dan EQ. Yang pertama, menyadari emosi anak. Yang kedua, mengakui emosi sebagai peluang untuk kedekatan dan mendidik. Yang ketiga, mendengarkan dengan empati dan meneguhkan perasaan anak. Yang keempat, menolong anak memberi nama emosi dengan kata-kata. Yang kelima, menentukan batas-batas sambil membantu anak memecahkan masalah. Baiklah, di sini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, menyadari emosi anak. Dengan memupuk empati dalam diri orang tua maupun guru adalah perlu kita dapat merasakan apa yang dirasakan orang lain. Dengan demikian, kita akan benar-benar menyadari emosi anak sebagaimana yang dirasakan oleh anak, bukan emosi yang diharapkan. Kepedulian dan kesadaran akan emosi anak akan membuat anak merasa dimengerti dan diterima apa adanya. Yang kedua, mengakui emosi sebagai peluang untuk kedekatan dan mendidik. Dengan mengakui dan mengenali emosi anak, maka anak akan merasa tenang, dan peran orang tua maupun guru semakin dirasakan anak. Usahakan jangan mengabaikan perasaan negatif anak karena lama-kelamaan akan lenyap. Yang ketiga, mendengarkan dengan empati dan meneguhkan perasaan anak. Dengan mendengarkan dan memberikan ungkapan secara empati akan menjadikan anak mengerti bahwa guru atau orang tua memperhatikan keprihatinannya karena diakui secara terbuka. 4. Menolong anak memberi nama emosi dengan kata-kata. Misal seperti tegang, kesal, cemas, marah, sedih, takut. Maka anak akan menjadi lebih mengerti perasaannya sendiri, nantinya mampu melukiskan secara verbal ataupun non-verbal. Misal nih, kita akan lebih memahami jika anak tiba-tiba mengungkapkan kata aku kesal sama si A, habis dia nakal sih bu, gitu misalnya. Jadi kita kayak lebih tahu apa yang dirasakan anak tersebut. Anak juga kayak ngerti perasaannya dia, kesal atau marah, sedih. Yang kelima, menentukan batas-batas sambil membantu anak memecahkan masalah. Yaitu dengan membantu anak dalam memecahkan masalah berdasarkan nilai-nilai yang berlaku di dalam lingkungannya. D. Peran IQ dan EQ dalam keberhasilan belajar siswa. Pada dasarnya, emosi adalah dorongan untuk bertindak yang mempengaruhi reaksi seketika untuk mengatasi masalah. Sehingga, emosi yang cerdas akan mempengaruhi tindakan anak dalam mengatasi masalah, mengendalikan diri, semangat, tekun, serta memotivasi diri sendiri yang terwujud dalam hal-hal berikut ini. Itu ada motivasi belajar, pandai, memiliki minat, konsentrasi, mampu membawa diri di lingkungannya. Ciri-ciri siswa dengan kecerdasan ekstrim, yaitu ada keterbelakangan mental, 2 ciri-ciri anak keterbelakangan mental, 3 anak berbakat, 4 indikator anak berbakat, 5 asal-usul anak berbakat, 6 ciri anak berbakat. Anak yang mengalami keterbelakangan mental dikenal melalui kurangnya keterampilan dalam belajar dan merawat diri sendiri. Ciri-ciri anak keterbelakangan mental antara lain sebagai berikut. 1. Keterbelakangan mental ringan, sering disebut sebagai mampu didik. Yang kedua, keterbelakangan mental menengah biasa disebut dengan mampu latih, di mana mereka dapat dilatih untuk beberapa keterampilan tertentu. 3. Keterbelakangan mental berat, mereka memperlihatkan banyak masalah. Keempat, keterbelakangan mental parah, memiliki masalah yang serius baik menyangkut kondisi
fisik, intelijensia, serta program pendidikan yang tepat bagi mereka. 3. Anak berbakat. Menurut UU Nomor 2 Tahun 1989 disebutkan sebagai anak-anak dengan kemampuan dan kecerdasan luar biasa atau disingkat dengan anak berbakat. 4. Indikator anak berbakat. Ada beberapa indikator yang dipercaya sebagai tanda positif agar anak dapat disebut sebagai anak berbakat, antara lain sebagai berikut. A. Indikator motorik yang lebih awal, seperti kemampuan untuk berjalan, memanjat, memakai baju. Yang kedua, kemampuan untuk berbicara dengan kalimat yang lengkap, kosakata yang banyak, daya ingat yang baik, menunjukkan keinginan yang kuat untuk belajar dan hasrat yang besar untuk terhadap buku maupun gambar-gambar. Yang ketiga, perbandingan perkembangan antara anak yang satu dengan yang lainnya. Yang keempat, daya ingat yang baik. 5. Asal-usul anak berbakat. Perlu diingat adalah individu tidak diwariskan IQ atau bakat. Yang diwariskan adalah sekumpulan gen yang bersama dengan pengalaman-pengalaman menentukan kapasitas dari intelijensia dan kemampuan-kemampuan lainnya. Menurut Hallahan dan Kaufman, tahun 1994. Faktor keturunan lebih menentukan rentang di mana seseorang akan berfungsi dan faktor lingkungan menentukan apakah individu akan berfungsi pada pencapaian lebih rendah atau lebih tinggi dari rentang tersebut. 6. Ciri-ciri anak berbakat. Adapun ciri berbakat anak SD meliputi berikut ini: kelancaran berbahasa, rasa ingin tahu yang bersifat pengetahuan, kemampuan berpikir kritis, kemampuan bekerja mandiri, ulet, rasa tanggung jawab terhadap tugas, cermat dalam mengamati, tingkah laku yang terarah pada tujuan. Dengan demikian diharapkan kita tidak sekedar mengetahui tetapi juga memahami bagaimana peran IQ dan EQ pada keberhasilan pendidikan seorang anak. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Baik, jika ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, silahkan.